Selamat datang di chapter 2, proses-proses di organisasi. Tujuan dari chapter ini yaitu mengerti tipe dari proses di organisasi. Menurut Michael Porter, proses bisnis terbagi menjadi dua bagian, yaitu proses utama dan proses pendukung, yang mana terbagi lagi ke dalam subproses dan aktivitas. Terdapat tiga tipe suatu proses, yaitu proses primary atau proses utama yang disebut sebagai proses inti, dan yang kedua proses pendukung, ketiga proses manajemen. Primary process sering disebut dengan proses inti, yang mana menggambarkan kegiatan penting yang dilakukan organisasi untuk membuat atau mengirim produk atau layanan yang memberikan nilai pada pelanggan. Contoh dari proses primary yaitu pertama, pengembangan baru suatu produk atau inbound logistik, yang kedua, operasi, yang ketiga, distribusi atau outbound logistik, yang keempat, layanan, yang kelima, marketing and sales. Support activities merupakan proses pendukung yang dirancang untuk mendukung proses utama dalam mengelola sumber daya dan atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh proses utama. Contoh proses pendukung meliputi manajemen teknologi informasi, fasilitas atau manajemen kapasitas, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan dan akuntansi. Manajemen proses digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan aktivitas bisnis. Manajemen proses memastikan bahwa proses utama atau pendukung memenuhi tujuan operasional, keuangan, peraturan, dan hukum. Manajemen proses tidak langsung menambah nilai kepada pelanggan, tetapi diperlukan untuk memastikan organisasi beroperasi secara efektif dan efisien. Berikut ini merupakan contoh dari value chain Michael Porter. Tentukan proses utama, pendukung, dan manajemen dari satu studi kasus. Contoh, Pizza Hut, McDonald, DHL, Telkom University, dan lain-lain. Terdapat tiga tipe aktivitas, yaitu value added, hand-off, control and control activities. Value added merupakan aktivitas nilai tambah yang berkontribusi terhadap output suatu proses dengan cara yang positif. Misalnya, menghubungi pelanggan beberapa hari setelah melayani mobil mereka untuk mengecek bahwa mereka puas. Menambah nilai untuk proses layanan kendaraan baik dengan mengukur kepuasan pelanggan dan dengan meningkatkan citra perusahaan sebagai layanan peduli. Kegiatan hand-off melewati kontrol dari proses untuk departemen atau organisasi lain. Contoh, mentransfer pelanggan ke departemen lain setelah menentukan kelompok yang tepat untuk mengatasi masalah mereka. Control activity, kegiatan pengendalian yang menjamin bahwa proses berperilaku dalam toleransi yang diinginkan. Kontrol ini membantu memastikan proses mencapai tujuan yang diinginkan dan mematuhi taat atau standar hukum dan atau persyaratan peraturan. Bahkan dapat mengidentifikasi kondisi berbahaya sehingga mereka dapat diatasi melalui intervensi. Baca jurnal yang disediakan di email kalian pada jenis kegiatan hand-off dan kesalahan obat yang berjudul A Community Hospital Case Study dan berbentuk PDF. Cari studi kasus lain dan tentukan kegiatan yang dikategorikan sebagai nilai tambah, hand-off, dan control. Demikian penjelasan untuk chapter 2. Terima kasih. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Created using Powtoon.